Apalah guna makna merdeka bila engkau merebut nyawa? Engkau juga yang memenjara engkau juga yang menjara harta. Ini negeri ulama, telusuri tepi sungai Delhi. Sultan Gaya Melayu Delhi mengangkat muftinya, ulama tertingginya, siapa namanya? Syekh Hasan Maksum. Ada Sultan Kerajaan Melayu Langkat Tanjung Pura, betul? Ada Kerajaan Melayu Delhi, Istana Maimun masih tetap tegak berdiri. Mana Istana Maimun? Di bawah ada Kerajaan Serdang yang sekarang menjadi Kabupaten Sergei Serdang Bedage, betul? Ada Kerajaan Melayu Asahan yang sekarang menjadi Tanjung Balai Asahan, betul? Mereka sultan-sultan Melayu. Kalau sudah disebut Melayu, Melayu adalah Islam. Itu kan 72 tahun silam. Iya. Pengerukan itu tidak mencapai titik maksimal. Bisa-bisa aja kita seperti itu kan. Yang penting jadi nggak, maksudnya begini kan, kalau untuk itunya kita punya waktu 1 minggu menyusun apa namanya? Kerangka lagi ya. Bukan kerangka apa? Siapa? Bahwa di sini diprediksi makam korban ini si ini berdasarkan saksi hidup ini. Iya. Udah ternama. Dari pembunuhan ada 3 tempat. 1 di titik Kapias, 1 di Sungai Lembir, 1 di Simpang 4. Nah, itulah sekarang sedang kami bongkar itu di Simpang 4 itu di Sumur. Itu sudah dapat tulang belulang tengah. Nah, cuma lagi di dalam tulang belulang itu ada lumpur. Di atas tulang belulang itu, di bawah tulang belulang, di atas batu. Di atas batu itu lumpur, itu sudah dikorek, tinggal batu itu saja. Jadi dekat batu itu di situ tulang belulang itu. Tapi setahu ayah ada 6 orang di situ yang dibunuh. Waktu subuh-subuh itu kira-kira tanggal 3 Maret tahun 1946 kejadian itu. Waktu itu kita sudah seluruh pemilih sudah memprediksi bakal ada penyerangan ke istana. Jadi sesudah pulang orang tua saya dari istana, awak bilang sama orang tua, coba untuk lihat di lapangan itu sudah penuh orang, bakal menyerang ke istana. Nah, jadi pagi itu masuklah orang tua ke istana, menyerang. Ini dalam istana itu ada uak-uak itu kemanakan. Jadi orang tua berkurung karena takut. Jadi ada satu itu orang yang menyerang itu membawa senjata, di doornya itu apa? Pintu. Rupanya itu dari senjatanya itu senjata Jepang ke kepala dia, meletus karena dipukulnya itu pintu. Jadi apa, ke kepalanya meninggal 1 di situ. Dari penyerbuan itu diserbu istana itu, dikuasai istana itu. Maka jam 8, kira-kira 8 lebih, itu dia itu menangkapi seluruh, ditangkapi dengan perjanjian bakal diperiksa. Maka dikumpulkanlah itu
dulu itu di Java Subang. Itu tempat penyimpan uang dulu, zaman penjajah. Jadi kumpulkanlah di Java Subang itu, orang itu. Dari Java Subang lah, sudah ada daftar bakal dibawa ke Sungai Londer untuk pembunuhan-pembunuhan. Sudah kumpul di Java Subang, mereka itu dibawa ke Sungai Londer, diikat semuanya. Diikat dia di Sungai Londer, dikumpulkanlah di SD Sungai Londer itu. Ada sekolah SD di Sungai Londer itu dikumpulkan di situ. Di situ orang itu sudah sekali drink, sudah minum. Nah, satu persatu lah dibawa ke lubang itu. Lubangnya begini. Ada dari sini lingkarannya lubang itu begini. Dia memang digali. Dalamnya kira-kira segini dah. Kalau keluarga kami itu tidak ada yang lepas. Sama sekali pangkat ayah, orang tua itu sama sekali potong itu. Bukan ini berdarah biru saja dipotong di situ. Masyarakat pun ada dipotong di situ. Haji pun ada juga dipotong di situ. Macam mufti itu, Said Hamid itu dipotong di situ juga. Nah, jadi bercampur di situ, potong. Maret 1946 itu, waktu itu saya ada di Bohoro. Saya keluar dari Bohoro. Waktu itu saya masih antara kelas 2 dan kelas 3 SD. Sebenarnya tidak ada apa-apa di Bohoro. Nggak ada kejadian apa-apa. Cuma orang-orang kok diangkatin. Orang-orangnya dibawa keluar dari Bohoro. Termasuk orang tua saya sendiri, Teguh Waru. Karena harusnya orang tua kami itu pulang ke rumah setiap pagi kerjanya. Tapi malam itu dia nggak pulang-pulang. Sehingga besoknya kami cari ke tempat kawan-kawan dan sebagainya. Nggak ketemu. Tapi ada kabar bahwa dibawa oleh orang ke luar Bohoro. Kemudian kami cari ke Atok di Bohoro. Tengku Bahagi. Tengku Bahagi juga rupanya tidak ada di rumahnya. Dibawa juga oleh yang membawa ayah saya tadi itu. Kemudian juga setelah beberapa hari, makcik saya yang tidak lain juga adalah adik dari ayah saya itu juga dibawa dari Bohoro itu, keluar dari Bohoro. Dan kemudian beberapa orang lagi juga dibawa keluar dari Bohoro. Jadi di Bohoro sendiri tidak ada kejadian apa-apa, tidak ada apa-apa. Lalu adanya di Marike. Tahunya Marike ini ketika makcik saya itu, Teguh Sabaria, pulang dari tempat tahanannya di luar Bohoro itu dalam keadaan tanpa busana. Busananya cuma daun pisang yang dilipet ke badannya. Setelah beliau cerita, beliau sebenarnya dipancung dalam keadaan tidak berbusana, tapi tidak kena leher, tapi kena bahu, kemudian dicampakkan dari jembatan itu ke sungai, dan syukurnya tidak kena batu, tapi kena sesuatu yang lembut sehingga masih hidup. Dan makcik saya ini kembali ke Bohoro. Dari situ mulai dapat cerita bahwa yang dibawa dari Bohoro itu semuanya dikumpulkan di Marike, dan satu dengan lain tidak tahu kemana, karena tempatnya juga berpisah-pisah. Saya tidak bisa ingat siapa yang dijemput, siapa yang datang dan sebagainya. Karena juga ada yang menjemput pakaian-pakaian, katanya bapakmu akan mau pergi tak kemana-mana, perlu pakaian. Jadi kami kasihlah pakaian-pakaian banyak, padahal nggak dipakai. Jadi kedua orang tua kami itu juga nggak ada, masuk Atok juga tidak ada, dan beberapa saudara-saudara yang lain gitu. Yang hidup karena setelah di penggaliannya itu makcik saya itu. Kejadiannya pukul 3 malam ya. Bulan Maret tanggal 3. Lagi ada bawa parang, ada bawa macam-macam lah. Tahap-tahap juga orang menanya, orang tua dia di mana yang besar. Ada sini, rumah lagi. Terus dia ke sana nih. Diketon pintu. Tembak orang itu. Pikirannya dah mati.
Pergilah orang tu ke istana. Di istana Atuk ni tak dapat orang tu mula-mula. Payah juga orang tu mencari Atuk. Atuk tu keluar sendiri. Kata Atuk ni, nanti kalau aku melawan, kamu habis. Biarlah aku keluar. Dibawa orang tu malam tu, itulah dikerjakan orang tu di kuburan Cina tu. Di situ dipukul, dikerjakan orang tu, tak apalah, tak tahulah. Kalau ada aman lagi, ya. Sikit lagi. Dia putus leher. Putus keluar lagi darah. Putus sampai. Darahnya bukan keluar. Minta angkat sekejap, keluar darah. Dia tak bisa golek dorong. Sekejap minta angkat, atau diangkat keluar. Jadi ada orang menengok ikannya, ada ke payah-payah sikit. Ditengoknya ada terletak di kuburan Cina tu. Dikasih tahunya lah. Di sana ada terletak tuanku sama apa. Dijemput lah. Dijemput. Dibawa ke rumah. Balik ke sana. Habis itu tahu orang tu tak mati, dijemput lagi. Alasannya berobat ke rumah sakit. Jadi ada satu pakcik juga. Ya. Sama ada kalian bawa. Tapi kejadian ke rumah sakit. Ditembaknya pula. Atuk, bapak, pakcik, ada lagi pakcik satu lagi, ada juga lagi aluran Atuk juga lah. Kalau bapak Atuk sama pakcik tak tahu sampai sekarang tak dapat semua. Dicari pun tak dapat. Menjelang peristiwa yang apa ini, satu hari sebelumnya memang orang-orang sana sudah menyatakan kepada ayah, kepada mak, ini nampaknya besok ada hal-hal yang masalah yang luar biasa. Dengar-dengar kabar karena tidak tahu persis katanya kan. Ayah saya bilang ada apa? Ya pokoknya tak baguslah untuk Datuk katanya kan. Ya. Kenapa? Aku kan di sini anak negeri ini, turun temurun di sini, semua orang Ninderapura ini ku kenal, dan insya Allah belum adalah cacatku di sini. Kan kalian menghargai aku, kalian minta petunjuk sama aku, minta tolong sama aku, tak ada masalah. Kita semua bagus-bagus. Betul Datuk, tapi ini ada masalah lain dengarnya. Sebaiknya Datuk menyingkir dulu. Begitulah katanya. Ah tidak, ngapain pula aku menyingkir di negeriku. Betul lah, malam itu kejadianlah. Datanglah serangan, tak tahu pada situ kucar kacir. Dia diangkat, dibawa, langsung hilang, raib sampai ini menit. Tidak tahu di mana dikubur. Dan setelah beberapa bulan kemudian atau bertahun pun dicari lagi cerita. Akhirnya berita yang kami tahu ialah beliau dibawa ke tengah laut, dipancung, dibenam di sana. Itu ajalah yang kami tahu. Tapi sampai ini menit kita tidak tahu di mana kuburnya. Di Binjai itu, rumah kami itu rumah tempat tinggal orang tua saya. Sebagai kepala Langkat Hulu di Binjai itu selesai Bohorok, itulah dia kekuasaan dia. Waktu itu datang dari Medan beberapa orang, jadi ayah saya dipanggil. Orang itu mengadakan pertemuan di sekolah dekat rumah saya itu. Tak pernah kira waktu mau sholat maghrib dipinjam, istilahnya dipinjamlah ayah saya ini tadi. Setelah itu tak pernah pulang. Ya mak saya itu selalu sakit, ya akhirnya dia sakit. Sakitnya saya tanya juga, mak, encik, encik ini sakit ini kenapa? Apa mikirkan harta? Karena Sultan Langkat itu kaya kali. Tidak, aku mikirkan itu kau. Kemana dia sebenarnya? Sampai sekarang dia lah tak kedengaran lagi. Sampai sekarang tak tahu saya di mana pun makam orang tua saya. Yang tengah bapak saya, ya, Tunku Pangeran Kamil, Tunku Sentol,
orang dari Langkat juga. Adiknya Tengku Harun, itu yang saya tahu saya. Itu sekretaris Sultan. Sama namanya itu. Kurang ingat saya namanya. Sekretaris Sultan itu meninggal juga itu. Itu dikuburkan satu yang 3 lubang tadi lah. Yang ada 18, ada 15, ada 5. Itu yang saya ketahui. Ada juga tuh, tapi bukan dari keluarga itu juga. Ada pegawai-pegawai pun ada juga di situ. Ada satunya orang Batak. Orang Batak itulah dicari polisi, kemana dia? Akhirnya rupanya dia ikut terbunuh. Batak tadi sama namanya saya kurang, tapi ada dalam apa saya itu ada tuh catatan saya. Ada yang lagi yang dibunuh tak sempat ini, tak sempat habis. Hanyakan gitu. Istana itu ditembak tuh dari apa? Setelah ditembak, dinaikkan bendera, ditembak lagi, mati lampu, habislah semuanya. Itu salah satu pakcik saya, Tengku Harison. Harison ini kerjanya supir Sultan. Dia yang kena geletak deh tuh. Lalu pakcik saya juga tergeletak juga. Tak berapa lama matilah lampu, habislah semuanya. Kalau di di pesenggerahan di Binjai, bukan istana ya, istana kecil lah kita bilang, di pavilion itu dibakar, dan kemudian apapun dibakar juga akhirnya. Yang di Langkat, di Tanjungpura dibakar ini. Sultan Langkat itu yang diperkosa itu anaknya. Kalau menurut cerita dari wak saya yang itu Sultan Semarwan namanya itu. Marwan itu minta, dia itu bukan pada anak Sultan Langkat, dia minta kepada adik Sultan Langkat. Nah, kalau cerita ya, itu Tengku Maryam, itu yang paling kecil daripada adik Sultan Langkat ini. Tapi Sultan Langkat tak mengasih. Nah, biarlah untuk ada anaknya berkorban. Anaknya pun siap untuk berkorban. Itulah yang saya sedihkan ya. Dan ini sebenarnya tak perlu lagi dibuka lagi ya sebenarnya ya. Kenapa terendam? Untuk apalah kita buka lagi? Tapi ya sebagai keturunan kita ini ya supaya tahulah bagaimana terjadinya peristiwa sejarah bagi kami. Tapi bagi orang kan belum tentu itu sejarah. Kau tancapkan kuku puaka, kau lantangkan perintah celaka. Kaulah wajah yang tak bernama, kau datangi tanah yang kami punya. Waktu pengungsian tuh ya, saya ini kan masih anak-anak. Pertama kali kami itu di Belarang, di bawah. Ada macam satu tempat, ya, apakah rumah buruh, saya pun kurang tahu lah. Tapi di banyak rambutannya, pohon-pohon rambutan, di belakang itu sungai. Tak 3 hari, kemudian kami itu dibawa ke Raya. Wah, di Raya pun saya pun nggak tahu berapa hari. Kemudian tak berapa lama, dipindahkan lagi kami ke Babirong Wudu. Di situ banyak famili. Di mana Belarang, di mana Raya pun saya nggak tahu. Cuma ya saya ke situ. Kalau ditunjukkan di mana tuh Belarang, Belarang saya tahu, tapi tempatnya itu nggak tahu saya lagi. Tapi kalau Babirong Wudu itu saya ingat. Babirong Wudu itu ingat kali saya kedinginan situ. Malah kan saya nengok dulu ya. Iya, silakan. Mengganggu kali ini ya? Enggak. Saya pun biar tahu ya kan Pak. Dulu masih luas kegiatan karena teh pendek kan. Iya. Sekarang enggak, kalau kami itu nggak boleh kemana-mana, kami dijaga di sini. Iya. Sama-sama laskar-laskar dulu. Kami tahanan perang, Pak. Pantas di sini ada raja di sini semuanya tinggal. Wajar lah. Kalau kami saya dulu bukan raja, ini apa namanya khusus saya keluarga kami. Ini bapak saya dibunuh, Pak.
Ah, inilah dia. Duduklah saya di sini. Ini tempat main saya lah ini. Saya ada adik saya perempuan. Tadi kami di sini. Saya selalu jumpa sama Sultan Angkat. Duduk dia pun begini saja. Sampai Sultan Angkat sama Sultan Hasan tu, jangan cenu katanya. Udah kita tenang saja kita kata. Itu Sultan Hasan tu bilang. Dia tu begini aja tu. Kakinya dua-dua begini. Sultan Hasan Angkat sama Murka Sedang kerja di situ. Tahan di situ tahun 86. Kalau teringatnya saya interneting, ya interneting nggak ada di Bahabir Umum. Ada. Iya, apanya di Prestagi. Tapi itu pun dia ya. Di Babirong dulu, setelah dari Babirong dulu, baru ke Siantar. Dari Siantar, itulah kami. Sekarang saya nggak tahu di mana di Siantar. Kalau di Siantar, ini di Pematang kami saya lah. Sudah langsung saya di situ. Saya sendiri waktu itu di rumah di Pematang Panik, datang bapak, bawalah anak-anak ini ke sana, kata kepada istri bapak. Kan ada 4. Disuruhlah kami mengusir semalam ini. Tidurlah kalian ke kebun kata di seberang Sungai Babulun di sana. Baru besoknya kami pulang, sudah benangisan orang, nangis dan sebagainya soal. Dibawalah semua, dibawalah mereka ke Cibujumpur, apa dia, Duluk Seribu. Dibawalah mereka ke Duluk Seribu. Waktu di mobil pun di truk itu, kalau bapak saya sudah diancam, sudah mau tembak, nggak mau hidup, macan, ditombak, dielakkan, bisa. Rupanya antar jarak antara kitanya, nggak kena dan sebagainya. Itulah dia. Waktu sampai dia di Cibutuan di pekan itu, masuklah dia diperiksa lah di kantor lurah itu lulus sekarang. Di kantor apa pajak dulu di Cibutuan. Maka situlah dia nggak tahan lagi menderita soal ditembak dan sebagainya. Diingatlah anaknya semua, anaknya yang masih kecil-kecil. Kalau mau kalian matikannya saya, ambillah. Nah, menyerahlah dia, baru mati. Setelah dibawalah ke sungai, dipotonglah bapaknya dan sebagainya. Nggak bisa saya lihat mau dikubur. Sama ya, mau dikubur tidak bisa kami lihat karena ada fisiologi di jiwa kita melihat dia punya organ atau jasanya sudah hebat. Kadang hidungnya nggak ada, mulutnya nggak ada, bibirnya, nah, apa lagi? Telinga habis. Dasarnya pun, tangannya pun sudah putus dan sebagainya. Boleh dikatakan, maaf kata, seperti yang nggak berharga lah manusia pada waktu itu. Ya, dicincang lah macam-mana. Ada perlawanan. Perlawanan itu antara tentara raja, ya itulah dulu saya katakan ya, tentara raja dengan Halimoldia. Terjadi juga ada bangsa yang satu tengkar dilawannya. Waktu itu baru pulang dia dari Medan area. Apa kalian kan mau tembak-tembakan di sini mereka. Nah, abang saya bukan sudah menjadi militer Marsuse TRI
lepasan dari Nagahuta sama Perapat. Perapat kan tempat latihan Marsusi, orang Jepang yang melatih. Jadi kalau abang saya yang paling besar ada perlawanan pencak silat. Iya, ada perlawanan sampai 7 lawannya, baru dia meninggal dan sebagainya. Yang satu lagi ya begitu juga. Pada suatu malam itu juga abang saya dibawa ke sana. Ada itu 3 orang, semuanya mati. Sama ada opung saya nenek. Jadi kami sudah di interneting maksudnya suatu camp politik, penahanan politik. Ya. Kalau mau ke rumah sakit kami atau keluarga atau ke pasar Koras belanja, dijaga itu pakai bambu runcing. Padahal sebenarnya bambu runcing itu, tapi itu jaga. Datanglah generasi kedua. Kami mengungsi, tetap diikuti oleh laskar liar. Apa ini? Harimau liar. Tetap kami dulu Nagahuta bukan masih kebun teh itu. Sekarang kebun sawit. Di tengah hutan itulah kami mau dihabiskan. Datanglah abang saya, menyembah-nyembahlah dia. Saya baru datang dari Medan Area. Kenapa mesti gini? Maka dilepaskan dulu kami sebentar. Balik kami ke kampung itu. Besoknya maaf bapak-bapak, pas hari Minggu pergi dia ke gereja. Keluar dari gereja abangku tangkap, bawa ke Sungai Babulon, potong. Pulang ke sana, balik lagi kami mau mengungsi ke Marihan. Dikejar juga. Sampai di rumah Belanda di sini, rumah Belanda dulu Asten lah, Asten kebun. Situlah kami dikumpulkan. Malamnya memang sudah berpesan abang ini, jagalah mama kami ini sama anak adik-adik kami ini sampai ke tempatnya masing-masing. Jagalah katanya. Di situ dia ambil orang itulah Harimau liar itu 3 orang diambil, dibawa orang itu ke sungai, dipotong orang itulah di situ, dipotong, yang ngerinya dipotong, sudah dipotong diikat tangannya sampai jauh dia baru diputuskan talinya sampai mati. Kejam. Itu Terry yang mengapa Marsusi pesannya karena kami sudah mau dipotong. Berangkatlah kami malam, jalan malam. Jadi sanalah kami di Pagar Jawa lah. Sampai ya, Pagar Jawa itu ada situ gereja di pinggir sungai juga. Mau dipotong juga kami, mau dihabiskan juga. Datang juga Marsusi membela kami. Dihabiskan orang tua di sungai Tanah Jawa itu, Pagar Jawa. Dihabiskan itu. Bawa orang itu lagi kami, dibawanya lagi kan, katanya mau dibawa ke rumah sakit, tahu dibawa ke perkebunan, Suji kali, perkebun Belanda lah. Itulah taruh kami rame-rame, kalau tak salah lebih kurang 15 hari lagi, nanti buat pindah lagi. Ondanya 7 kali pindah, pindah lagi, penghabisan keraya lah, dekat apa, dekat Kebun Jahe Raya. Di situ bebas. Siapa nak menjamin boleh. Dia ambil di situ atau Abu Maji, Oci, Abu Hadrat. Yang mana di situlah. Sama sekali laki-laki. Kami dulu diambil lah di daharan. Yang disuruh tak usah lagi di situ. Ada satu malam kami di situ.
di rumah disuruh keluar di rumah apa namanya itu dibikinnya dulu, sekarang tempat wali kota. Dulu rumah Anda Jawahir, di rumah Atuk. Nah, sama sekali kumpul di sini. Nah, Atuk sedang apa hamil? 3 bulan. Jadi, makanya pun Atuk ditahanan. Panggil suster satu kali itu. Kebetulan suster itu yang kami kenal. Nangis dia menengok, tak boleh lama-lama. Udah keluar, sudah begitu tuh kami berapa bulan? 4 bulan kan bulan. Ya dikasih makannya nasi ya, dikasih minum nasi sama ikan kresek, ikan makanan babi. Itulah yang mati di situ anak, itulah Amang Siregar. Itu mak tahanan ada susu. Air itu saja lah, air nasi itu saja, ada itu lah. Ya, sebenarnya pada saat itu kami di Indrapura, karena balita saya di Indrapura bersama ayah, bersama ibu, bersama kakak yang sudah sekolah di sana. Saya baru mau masuk sekolah. Ya biasalah kehidupan kami di sana ya, sebagai sama ayah tuh bekerja juga di kantor apalah dulu istilahnya kerajaan ataupun kedatuan daripada negeri Tanjung. Biasa, normal saja, nggak ada masalah apa-apa kalau pada saat itu. Tapi dia suruh sama emak, sama kami semua, kalau ada mana tahu ini entah apa-apa, kalian pergilah ke tebing. Karena atuk saya di tebing, emak saya orang tebing. Kalian ke tebing lain hari, besok aku menyusul, tak ada apa-apa pun. Setelah agak reda sedikit situasi, kami kembali ke Indrapura, rumah sudah habis kikis. 1 potong pun tidak ada lagi. Habis semua. Kayak rumah yang diserang Garuda, kosong pelompong, habis, tak ada lagi sini. Jadi betul-betul perampokan atau penggeranyangan yang habis-habisan. Kami kumpul di tempat abang dari orang tua. Kumpul kami di situ, maka ayah pun dibawa. Dari dibawa, motor sudah menunggu di muka. Jadi kebetulan kaki ayah sakit. Waktu itu obat tak ada, itu obat kuning, bau, obat kuning itu. Jadi ayah pun pincang-pincang, dibilangkannya, kau bau kali kaki kau tu, dia bilang. Pergi kau pulang kan. Ayah pun pulanglah ya. Orang pun terus menangkapi semuanya. Jadi setelah kejadian itu, kami diharuskan meninggalkan Bohoro. Kami mengungsi dari Bohoro itu lewat Tanah Karo, lalu ke Aceh. Di Aceh kami lama di Lawi Segala-Gala. Dan saya sempat sekolah di Lawi Segala-Gala. Dan sebagian ikut kita sana. Negaranya yang ikut keluarga ini adalah beberapa keluarga ini. Satu keluarga kami sendiri dari Tengku Harum ini dan ibu kami dan anak-anak. Satu lagi dengan macik-macik ya, macik-macik. Mula-mula jalannya lain, tapi waktu sampai di Tingkat Binara dan menyatu. Karena akan menunggu kedatangan para tahanan-tahanan dan menyatu. Jadi waktu kembali pun ke Sumatera Utara, ke Langkat kembali, itu udah satu. Sembang di drop Binjai, dan kembali ada yang ke Tanjung, tapi tidak ada yang ke Bohoro lagi. Kalau saya sekeluarga itu dengan ibu saya itu, dengan adik-adik saya dan 4 orang lagi yang adik-adik, semuanya kecil-kecil. Bayangkan itu, kecil-kecil melewati sungai, naik gunung, turun gunung, jalan, terus jalan nggak pernah naik kendaraan itu. Yang diusahakan jangan sempat jatuh di jurang, itu saja. Karena dikatakan para tahanan akan datang. Jadi saya ambil kebijaksanaan di satu tempat itu, saya bikin tanda-tanda. Nanti kalau ayah saya datang, ayah saya ikut, ini dia tahu kami ada di sini. Saya kasih kode ke rumah itu, belok-belok pakai tali, semacam tali tanda-tanda gitu.
supaya nanti datang ayah saya itu dia ikuti jalan ini masuk ke rumah kami gitu. Tapi nyatanya nggak ada. Dengki hitamkan hatimu jadi jelangga. Hitamlah hitam macam memejamkan mata. Kemanakah lalu cahaya? Di mana ayah, di mana bunda? Orang tuh sering jalan-jalan berbaris-baris seperti membawa senjata, seolah-olah membawa senjata, membawa tombak daripada bambu, membawa senapang daripada kayu, sambil menyanyi. Nyanyinya itu darah rakyat masih berjalan. Nyanyinya itu itulah darah rakyat masih berjalan, mengingat rakyat yang miskin. Ini hari pembalasan. Ayo. Saya pun kurang begitu. Ada yang bilang Masumi. Ya? Tapi kalau saya anggap tuh PKI zaman itu kan. Nah itu nyanyi yang saya nyanyikan tadi. Mungkin ke situ larinya. Darah rakyat masih berjalan. Yang pembunuhnya itu siapa itu? Mandoryang. Dia itu apa namanya? Mandoryang ini centeng kebon. Dia lah membunuh. Tapi waktu dia hidup, saya pernah ketemu sama dia. Saya tanya, Teguh Kamil, ada kau bunuh? Nggak jawab dia. Ada yang lain-lain, famili saya yang lain minta tanyakan. Saya sendiri nanya itu di Binjai. Tak tahu lah, tak tanda lagi orangnya. Malam-malam, enak-enak tidur kan, pukul 3 malam. Ada dulu satu yang tahu, Bari Juki namanya, tapi dah meninggal. Dia lah bilangkan mau dibawa ke rumah sakit, mau dirawat, tu bilangkan atuk onda sama Untu sama Darman. Taklah, dia kenal. Tak kenal sama sekali. Kampung-kampung. Dari kampung. Ada juga dia apa namanya yang macam Haji Muhammad Tahir, Haji Dahlan. Haji Dahlan itu ngambil barang, datang mengambil. Macam itu Haji Muhammad Tahir tu sekolah ke sembahyang tuanku sampai ke Mekah. Boleh dibilangkan ada Quran bukan? Yang bilangkan halal. Darah daging. Boleh dia dari bapaknya menjadi apa di situ, bukan bukti apa diangkat sama Kadi. Dia disekolahkan. Ini begitu. Karena saya ini masih kecil, ya saya lihat orang itu semua sama. Jadi apakah itu dari mana nggak bisa saya tanya, karena saya anak kecil, umur 8 tahun. Tapi yang jelas bukan orang Bohoro itu, karena kalau orang Bohoro itu kan kira-kira tahu semua siapa anak kecil ini gitu. Mungkin orang tua dari luar Bohoro. Di training lah kami di Pematang, sini dibikin markas Halimoliar. Ini markas Halimoliar. Ini keluarga lah komandan dari Halimoliar itu sering keras paman saya. Sudah itu sakit pun dia, maaf kata sakit TBC, datangnya mamaku melihat dia di penjara, dia datangnya mamaku melihat dia. Yang hebatnya Pak, terus tanah kami yang di sana dibagi-bagi oleh masyarakat. Itulah PKI. Itulah dia. Masuklah ormasnya ini PKI ini ya. Halimoliar itu pun ormas dari PKI juga kan. Apa itu Carante lah. Apa baunya dia? Ya, onderbaunya dia. Ya, Laskar Rakyat lah pada saat itu. Namanya Laskar Rakyat, namanya Halimoliar, dengan segala pentungan, dengan senjata, dengan segala itu, dengan barisan, ya zaman dulu barisan Laskar namanya begitulah pakainya.
penyerang. Dan ditelusuri ini berasal dari Siantar, dari tidak ada orang negeri. Entahlah kalau ada pengkhianat kita nggak tahu, nggak usahlah kita bilang ya. Tetapi tidak ada orang sana sendiri, tidak ada. Jadi orang pendatang semua. Proklamasi itu bukan ada 2 item. Setiap tanggal 17 Agustus kita akan sebutkan itu. Kali bangsa Indonesia dengan ini menyatakan bahwa kemerdekaan. Nah, kedua, merebut kekuasaan dengan sesingkat-singkatnya. Jadi siapa yang kita rebut kekuasaan? Tentu kerajaan-kerajaan. Nah, jadi termasuklah kerajaan di Sumatera Timur dan di Aceh. Jadi maka di tahun 3 Maret tahun 1946 itu di Tanjung Balai ya, tidak tahu ayah pula di Langkat atau di mana. Nanti kita bilangkan tahu kita di Langkat, nanti tanya orang awam. Payah. Tapi kalau Tanjung Balai pada tahun 3 Maret tahun 1946 itu dilaksanakan kalau pembunuhan itu 5 hari sesudah itu datanglah perintahan Sahel. Waktu itu tidak dibenarkan lagi pembunuhan. Jadi berarti tahu ini masalahnya orang-orang besar di Jakarta ini. Pelaku penyerangan banyak, seluruh partai di situ. Partai PKI, Masyumi, NU, Napindo, Pasindo, itulah seluruh partai-partai yang ada di situ. Itu hari mulia, itu Saragiras itu adalah di bawah daripada Shionoe. Shionoe itu orang Jepang. Nah, jadi dia tuh mendirikan hari mulia. Mati raja, mati adat, mati segala. Yang tersisa hanya kau punya kuasa. Kuasamu zalim merajalela, tiada bertauhid, tiada bermarwah. Jadi waktu itu dengan Pak Harto kami bikinlah panitia bahwasanya supaya membongkar tulang belulang itu. Sebenarnya Dr. Mansur tidak mengizinkan waktu itu, tidak mengizinkan bahwasanya dibongkar itu tulang-tulang itu. Dia waktu zaman kalau terus NST itu mau dibikin tugu peringatan. Nah, karena NST bubar, menjadikan kesatuan daripada negara ini kan. Nah, jadi tak jadi dibikin. Jadi kami, inisiatif kami mau bongkar itu tulang, dibawa ke masjid Tanjung Balai. Ada 4 orang, kami pergi ke Sungai Londer itu. Pertama kali kami gali, kata orang itu di situ ada pembunuhan itu, lubang. Kami gali, tak ada tulang belulang. Jadi pindahlah kami ke dekat SD itu. Rupanya jauh dari SD itu sudah di situ ada lubang. Kebetulan yang membuatnya itu ada tanda patok di situ. Saudaranya ikut dibunuh. Nah, jadi kami pergilah ke situ balik. Situ kami balik, kami colok begini sama tongkat sama kayu, berbunyilah tulang itu. Tak, nah, ini dia tulang tengah. Nah, kami galilah tulang-tulang itu. Nah, di situ banyak dapat tulang belulang, kepala orang apa sama sekali. Dapat. Jadi kami kumpulkanlah itu, maka kami cuci, bawa ke Tanjung Balai. Nah, di situ kami sembahyangkan di masjid Tanjung Balai. Sudah ditanamkan. Situlah ayahlah membuat apa itu, membuat nama-namanya itu.
jumlah korban itu mau sampai ratusan itu. Karena banyak yang nggak dapat. Ada yang di apa seperti Raja Purba, Girsang Raya pun banyak yang nggak dapat. Tanah Jawa nggak dapat. Ada pengikutnya pun ikut dipotong dan sebagainya. Raja Purba di Haranggaul itu berapa orang itu mati. Jadi kira-kira tambah kurangnya saya kira begitu dah. Kira-kira antara 75 ke 100. Kalau semuanya 800 aja dari keluarga ya. Tapi termasuk keluarga tuh ya pembantu-pembantu raja, sultan. Kita sultannya kan banyak dia punya ini adik-beradik. Dia kan ada pembantu-pembantunya. Kan proklamasi kemerdekaan tahun 45 diambil alih. Tetapi di Sumatera Timur ini kan kerajaan-kerajaan dan kedatuan-kedatuan. Jadi kedatuan-kedatuan ini semua termasuk Langka, termasuk Simalungun itu tidak otomatis menjadi RI. Jadi ini berkumpul menjadi satu, dihimpun menjadi negara Sumatera Timur namanya. Sesudah keluar dari tawanan, maka kami pun tak tahu mau kemana. Jadi kami berkumpullah kami di hotel di Tanjung Balai itu. Kita pergi ke Medan, bahwasanya Dr. Omar semua mendirikan NST, negara Sumatera Timur. Jadi kami pun ke Medan. Ke Medan kami melapor, itu dari Gelugu. Gelugu itu tempat kami dulu latihan tentara. 5 batalion, 5.000 lah. 5 batalion, satu batalion itu 1.000 orang. Jadi 5.000, jadi 5 batalion. Diajar oleh Serdadu Kenil sama KL. Habis dari situ, ayah diberangkatkan ke Jawa, ke Cimahi, sekolah tentara. Disekolahkan bagaimana cara-cara berguerilla. Diajarkan itu cara berguerilla, cara apa macam lah, cara penerangan, cara menurut infanteri lah. Dibentuklah di sini NST, negara Sumatera Timur, ya kan? Betul. Dibentuklah di Sumatera Timur ini, masuk ke Langkat sampai Simalungun. Sama Ranca Perapat. Tanah Karo masuklah. Masuk Tanah Karo. Jadi itu ini lagi dah kapal. Kita bersilakan. Sumatera Timur ini 3 etnis, termasuk Melayu, Karo, dan Simalungun. Itu Sumatera Timur. Jadi seluruh itu Sumatera Timur itu dijaga oleh batalion-batalion dan dikelola oleh Jomak Purba sama Dr. Mansur. Dijaga itu sekali Sumatera Timur ini, macam di Langkat, macam di ini apa dekat Gunung Tua, itu perbatasan sama Tapanuli Selatan. Nah itu dijaga itu keliling. Karo sampai ke apa Bulu, 3 Binang apa itu dijaga itu sekali. Kami bukan bisa terus ke sini, enggak. Sudah NXT itu bisa kami ke sini. Karena aku ingat datang lo apa motor tingkol. Karena berkuasalah Presiden DPP belum bebas. Dr. Mansur. Iya, Dr. Mansur dengan Tuan Joman. Iya Purba. Ada lagi satu lagi orang tua
Tengku Mayor Sakit ada baru tua gubernur Mayor dia Nurdin ya itu bukan apa iya Tengku Nurdin anaknya gubernur dua-dua anaknya gubernur. Iyalah sampai sekarang. Iya. Sama iya. Nah, itu. Jemaah Purba itu polisi jadi itu dulu polisi. Jadi waktu zaman NST sesudah dia tidak jadi polisi maka dari Sumatera Timur ini orang itu mengadakan rapat lah untuk membentuk negara Sumatera Timur. Tuan Jobat, abang Ade dengan Raja Purba. Abangnya Raja Purba yang punya museum di Purba. Jadi adanya lah Tuan Jomat. Ya, waktu itu dia polisi. Tuan Jomat. Sudah pangkatnya sudah besar juga. Makanya dia dianggap menjadi Panglima NST. Kalau dia baca anaknya hidup. Kalau dia abangnya ini nggak ada apa-apanya. Di Phnom Penh dihabiskan. Yang ngerinya anaknya ini namanya si Jamin Purba ditangkap, potong, banyak nggak sampai mati, masih hidup dipotong. Masih hidup dipotong, ya, dibiarkan lewat orang faktua apa namanya itu mengambil nira ya. Dari situ jalan, nggak ada pula jembatan kan dari air itu jalan. Lihatnya ini ada orang jambil dia, lantas diobatinya bagus, dengar Halimoliar masih hidup, dijemput lagi, potong. Begitulah kejadiannya. Cerita itu ya enggak bisa kita lihat, tapi itulah dah sahnya itu. Bertanggung jawab. Jemaah Purba maksudnya itu inilah salah kita yang gerila ini sesudah ada perdamaian masuk ke kota, itu mau dikumpul di kota, yaitu sudah masuk di kota, maka ini batalion-batalion kami ini keluar. Jadi maksudnya mau orang di dalam itu sudah masuk di dalam, kami dari luar. Mengapanya? Maka tidak mau informasi. Tidak, jangan. Ini banyak korban. Tidak jadi dilaksanakan itu. Dr. Mansur bilang, kita 5 batalion ini tidak tahan dikeroyok oleh provinsi-provinsi lain. Terutama dari Aceh, dari Tapanuli, dari Riau, dari Padang, dari ini Siberlian ini, apa namanya ini, Sumatera Selatan. Tidak tahan kita lain dari Jawa lagi datang. Nanti keumpama kita menang kita, didatangkan itu nanti dari Jawa lagi. Ini sudah diprediksi tidak akan tahan. Contohnya macam PRRI. Habis suka. Padahal senjata ada di sini. Itu di jalan apa itu, jalan mau ke Belawan itu senjata penuh di situ di gudang itu. Jadi Dr. Mansur tidak mau itu. Biarlah kita itu Sumatera Timur dimasukkan kepada kesatuan Republik Indonesia. Ada orang yang mau mengajak Dr. Mansur balik ke hutan menghantam daripada laskar-laskar itu. Dr. Mansur bilang tidak. Saya kembali kepada profesi saya sebagai dokter. Kalau kau mau jadi, kau mau apa, ya terserah kau. Saya tidak mau lagi. Saya buang itu politik, sudah habis. Jadi balik dia ke profesi dia sebagai dokter sampai hayat dia.
Ini dia. Itulah lagu NST. Masih ingat Pak? Ya. Itu dia. Waktu NST ya waktu SR lah kan, di sekolah SR. SR lah. Sudah itu masuklah RI. Gantilah, nggak bisa lagi kan? Indonesia Raya lah, ya kan? Nggak bisa lagi kan? Ada perjanjian bahwasanya seluruh pegawai NST itu tidak benar diberhentikan, itu tetap bekerja. Dan tentara NST, BP itu, barisan pengawal itu, perjanjian dinaikkan satu tingkat, dan dari gorila orang kita lah kelas kita diturunkan satu tingkat. Itu syaratnya waktu Dr. Mansur itu. Maka diterima syarat itu. Syarat itu kan enteng. Itu kita lah itu yang mengurusnya itu, bukan? Satu tingkat diturunkan, ya besok nanti 1 tahun 2 tahun lagi bisa dinaikkan lagi. Karena sudah punya agama masing-masing, nggak mau balas dendam. Abangnya ada banyak. Ada waktu pemuda Pancasila bangku. Ketua Kota Madia ini, ambil katanya ambil. Nggak bilang apa, banyak kita datang toko besar datang ke sini untuk disuruh bikin, tapi dia ketua. Ketua, nggak ada. Mau lah bisa lah waktu misalnya itu sawah kita begini ini diambil ini. Mau diambil kan? Pun awal dianya itu yang siapa yang ditangkap semua di kolam renangnya di penjara. Di situnya dipusatkan apa A65 itu. Siapa yang apa namanya itu? Apa inilah PGI itu. PGI itu karena itu sempat di kolam renang itu nggak bisa orang mandi. Hanya gerwannya hanya tahanan G13. Situlah Quran apa wah. Dia kalau ini hari dia hidup, besok nanti malam besok nggak hidup lagi. Sudah dipotong di mana? Ini adalah perjuangan rakyat. Rakyat. Bukan pemerintah atau ABRI. Bukan. Jadi dia menjaga posisi. Kalau nanti perjuangan pemerintah dikatakan ini dunia marah. Mau jelas lah. Ya kan? Bahwa pemerintah Indonesia membasmi PKI. Iya.
Maka mereka itu jaga diri, tidak mau dia ikut langsung. Ya rakyat inilah yang menggerakkan ini, ya untuk menembus PKI. Walaupun backingnya itu kita tahu mereka di belakang. Inilah buku yang saya susun mengenai kejadian di Tungkudu ini. Alhamdulillah. Jadi minta orangnya ya. Ya boleh aja. Saya kasih, ya. Orang ini kan perlu juga melanjutkan pendidikannya lebih tinggi untuk ingat orang itu sama kita nanti ya kan. Bagus sih. Ke anak cucu kita. Dr. Mansur ini dia orang berpolitik juga, berpolitik. Dia mau bikin negara ini negara Sumatera Timur, tapi tidak keluar daripada bingkai daripada Republik Indonesia. Jadi itu ideologinya. Dia itu mau serikat, macam Malaysia, serikat. Jadi kalau itu serikat bikin, hasil daripada Sumatera Timur itu tidak melimpah ke Jakarta, disentralisasi. Tentu ada perundingan, macam Aceh sekarang 70-30. Tinggal di Aceh 70, 30 baru iuran ke pusat. Jadi dia mau, itu dia punya tujuannya, mau bikin negara federal. Tapi waktu itu orang itu tidak ada yang mau bikin apa negara federal. Kita kesatuan, ada pidato Bung Karno. Kita bangsa Indonesia satu, dari Sabang sampai Merauke. Satu bendera, satu bahasa. Jadi dia tidak mau, Bung Karno tidak mau federal. Hatta dia mau federal. Maka berpisahlah antara dua tokoh itu. Silakanlah kau, aku silakan aku. Hatta balik dia ke asal, dia mengarang buku mengenai ekonomi. Banyak yang memberontak kan? Aceh memberontak, Simbolon memberontak, Nenggolan memberontak, Ahmad Hussein memberontak, Berlian memberontak, Adi Aziz memberontak, Kahar Mujakar memberontak, Kartosuwiryo memberontak. Jadi masing-masing mereka itu baru sadar bahwasanya mau minta federal, negara serikat.
Tapi sudah terlambat. Dulu tidak mau, tapi sekarang sudah mau. Karena mereka sudah baru sadar bahwasannya uang daerah ini disentralisasi ke Jakarta. Tak ada lagi tinggal untuk di daerah. Apa pembangunan di daerah? Di simpang ini kami bertutur. Di simpang ini kami bertutur. Diam terpekur artinya gugur. Bukan sekadar ombak terhempas hancur, menjadi buih terhisap lebur. Hai kamilah gelombang di pantai timur Tuhan oi, melebur istana pasirmu berdebur.